melihat kelamin. Tuhan melihat hati. Saudara, kalau Anda kemudian diperintah untuk bersunat lantas hati Anda menolak, apa yang Tuhan lihat dari Anda? Kan perintah Tuhannya jelas. Perintah Tuhannya jelas, sunatkanlah kulubmu. Itulah perjanjian kekalku kepada engkau keturunanmu secara turun-temurun. Perjanjian kekal Tuhan Anda langgar. Anda mengatakan hati Anda ditengok sama Tuhan. Lah, perjanjian kekal aja Anda batalin. Gimana dong? Berarti Anda membantah Tuhan, Anda mengingkari Tuhan, bahkan Anda melawan Tuhan. Tuhan memerintahkan dibunuh loh orang yang tidak bersunat. Makanya kalau saya iman ini ya, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melihat kelamin, bukan melihat hati. Lah Allah ya Karim. Bang, sekarang kalau Anda diperintah kemudian bersunat oleh Tuhan, lantas Anda mengatakan, ah tidak, itu tidak penting. Hati Anda itu bagus nggak? Yang ditulis di dalam Alkitab, yaitu perjanjian. Kawan kita ini yang sunat, coba sunat hati itu apa? Aku tanya dulu saudara, sunat hati itu apa? Bersihkanlah hatimu, pikiran. Sunat hati, bukan bersihkan hati. Sunat hati itu apa? Jangan Anda mengambil istilah Yahudi tapi Anda goreng pakai istilah gereja. Saya tanya, sunat hati itu adanya di dalam kitabnya Yahudi, kawan. Ulangan itu. Nah, ulangan 30. Ulangan 30 nomor 6. Coba Anda baca dulu. Saya mau tanya dulu. Menurut sunat hati itu apa? Apa itu artinya sunat? Bukan makna ya, artinya sunat. Memotong. Sunat memotong. Supaya apa? Ya, supaya tunduk kepada perintah Tuhan. Tidak sombong, tidak angkuh. Dilarang makan babi karena angkuhnya makan babi. Dilarang kemudian pelihara kulub karena angkuhnya pelihara kulub. Abang ini gimana sih? Abang saya ini gimana sih? Abang saya ini nggak usah terlalu bertanya, pandai kali bertanya abang ini. Sekarang saya tanya sama Anda, sunat hati itu apa? Sunat hati itu apa, Bang? Dalam Alkitab yaitu perjanjian antara sunat hati itu apa dulu? Sunat hati itu apa dulu, Bang? Bersihkanlah hatimu, bersih. Di mana tertulis itu? Di mana tertulis itu bahwa yang dikatakan kemudian sunat hati bersihkan hati? Coba di mana tertulis itu, Bang? Mr. Rijik aja ngomong itu sunat itu bersih. Saudara inilah susah Bang kalau menjadi Kristen. Apakah memang harus kayak gini diskusinya? Kamu harus nyimak, jangan ngikutin perkataan kamu, harus kamu simak. Saya tanya berdasarkan Bible, kawan. Menurut Islam, menurut kitabnya orang Yahudi, ulangan 30 nomor 6, apa yang dimaksud dengan sunat hati? Maksud saya di sini Bang Bro Juma, menurut Muslim yaitu sunat itu adalah bersih-bersih. Ya iya memang. Karena itu perintah Tuhan. Karena itu perintah. Karena itu perintah. Tentang hati itu. Sekarang boleh nggak dikatakan, Abang? Bisa nggak kita diskusi baik-baik, Abangku? Kalau ada orang menolak perintah Tuhan, apakah hatinya bersih? Kutanya dulu, apakah bersih hati orang yang melanggar perintah Tuhan? Ayo, bersih nggak hatinya orang yang melanggar perintah Tuhan? Bersih nggak menurut Anda? Kotor, Paman. Nah, kotor. Cobalah pakai akalnya, jangan licik lah, Bang. Jangan nanti ditertawakan semua. Bukan hakmu. Lah, saya kan bertanya. Saya bertanya. Ada nggak perintah kemudian untuk bersunat? Perjanjian, Bro Juma, kalau perjanjian dengan perintah itu berbeda, Bro. Jadi sunat itu bukan perintah. Kamu mengikuti perintah. Bang, jadi sunat itu bukan perintah. Oke, saya mute nih, Bang. Lanjut, Bang. Ya, nggak usah di mute, Bang. Lebay kali. Nggak usah kalau ditanya jawab. Nggak usah di mute. Jangan Anda ditanya, larinya kemana-mana. Sebagaimana Anda bertanya tentang Al-Quran, saya jawab berdasarkan Al-Quran. Sekarang saya tanya kepada Anda. Nah, itu kan bicara sendiri. Pertanyaan saya, saudara, sunat hati menurut kitabnya Yahudi itu apa? Anda mengatakan bersih-bersih. Anda mengatakan apa tadi itu? Mana dalilnya? Harus ada dalil, Bang. Karena kita berbicara mengenai kitab. Apalagi ini kitab yang Anda ambil secara tidak sah dari agama Yahudi. Ayo, apa itu sunat hati?
sabdanya sang pencipta berkata begini, Bro Jum. Sunatkanlah hatimu, pikiranmu, dan perkataanmu. Di mana itu tertulis? Kamu kan tahu tentang kalau Alkitab. Inilah kebiasaan. Ya, kan? Inilah hebatnya. Inilah makanya hebatnya. makanya saya selama ini saya perhatiin kamu tuh pura-pura hafal, ngerti. Lah, Anda sendiri tahu nggak? Ditanya dalil. Bertanya juga di mana ditulis. Iya, saya tanya sama saudara karena dalil itu nggak ada. Dalil yang Anda sebutkan tadi itu tak ada di kitabnya Yahudi. Anda dapat karangan dari mana itu? Jadi begini, Bro. Bro Jumi, saudara Bro Juma, gini Bro Juma ya. Udahlah. Kalau saya imanin ya. Saya tidak mau diskusi dengan orang yang memperbodoh dirinya dan menipu orang lain. Mending Anda turun, istirahat. Anda lelah. Anda nggak paham Bible. Maaf nih, saya kalau berbicara berdasarkan dalil di dalam kitabnya Yahudi yang Anda pakai dan dalam Al-Quran yang saya pakai. Begitu kawan, berdiskusi itu kayak begitu. Karena tujuan kita berdiskusi bukan menang kalah. Diskusi kita itu tujuannya untuk memberikan edukasi. Anda mengatakan saya tidak sunat kulub tapi saya sunat hati. Itu licik namanya, itu bohong itu namanya. Yang disebut sunat hati adalah orang yang tunduk terhadap perintah Tuhan. Masakan Anda mengatakan saya tidak sunat kulub tapi saya sunat hati? Nyambungnya di mana? Yang disebut sunat hati adalah orang yang mengikuti perintah Tuhan. Perintah Tuhannya sunatkan kulubmu. Kenapa Anda tidak lakukan? Berarti Anda tidak sunat hati. Anda sombong. Anda lebih percaya kepada Paulus. Karena Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 2, barang siapa yang menyunatkan kulubnya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu alasannya. Kenapa saya tidak sunat kulub? Harusnya Anda jawab, karena saya diperintah oleh Tuhan saya, Yesus Kristus yang adalah makhluk roh, yang datang kepada Paulus, yang mengajarkan Nabi Paulus untuk mengajarkan kepada kami untuk jangan bersunat. Karena kapan bersunat, kami tidak Yesus Kristus yang datang kepada Paulus tidak berguna bagi kami. Gitu. Sedangkan Yesus yang asli jelas-jelas mengatakan, jika engkau percaya kepada aku, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan pekerjaan yang juga aku lakukan. Aku melakukan pekerjaan sunat, Galatia 2 nomor 21-22. Nah, kalau kau percaya, kau juga sunat. Nah, tapi karena Anda tidak percaya kepada Yesus anak Maria, Anda hanya percaya kepada Yesus makhluk roh yang datang kepada Paulus, maka inilah yang terjadi. Anda ngarang bebas, aku tidak sunat kulub tetapi saya sunat hati. Parah. Itu namanya gimpe ulu, lah cipe. Oke, silakan. Kanda sahur dulu Kanda. Aku izin santap sahur dulu, Gurunda. Ya, iya, silakan. Lah cipe ulu. Mau berdiskusi tapi tidak memahami materi, tidak kuasai materi. Sorry. Sunat hati ada mati ke. Sunat hati itu orang yang tidak sombong, ikhlas menerima perintah. Orang yang sunat hati itulah muslim. Apa yang diperintahkan Tuhannya, itu yang dilakukan hatinya. Itu hatinya tunduk melaksanakan perintah. Itu sunat hati. Maka orang yang sunat hati sama dengan muslim. Orang yang angku, sombong, tegar tengku, itulah orang kafir. Yang ingkar terhadap perintah Tuhan. Itu tidak sunat hati namanya. Itu kafir, kufur, tegar tengku. Begitu saudara Bram. Ayolah, diskusi kita itu harus memberikan nilai positif. Jangan kayak gitu, malu-maluin saudara kita Kristen. Diminta dalil. Wah, kamu kan sudah paham dalil lah, caranya licik kali. Lah cipe ulu. Lah cipe ulu, lah cipe. Lah cuka ulu, lah gempung. Lah peda. Gimpe lah gimpe. Toka.
Lapeda. Lama rupa. Kamu lampet. Aduh, Bang Bram. Silakan teman-teman Kristen. Bisa naik Ya. 1-2 orang. Cipe itu kepalanya ini retak. Kalau Gimpe itu kepalanya gepeng. Kalau Cilla kepalanya mengkilap. Kalau Peda itu kepalanya ini apa? Yang anak-anak SMA itu yang biasa dicukur sama guru gara-gara gondrong rambutnya Toka. toka. Bahasa sini apa ya? Apa ya kawan, kalau kita digundulin sama guru karena rambut panjang itu apa namanya? Gigi kelelawar. Bukan cepak, bukan. Pia. Biar. Di gigi kelelawar. Apa itu? Cola. Cola itu bukan, itu cola itu kari. Aduh. Petal-petal. Apa petal-petal? Lempak. Pokoknya gepeng, lacilla. Kalau orang Sulawesi ngerti itu. Dan ya teman-teman ya, kalau kita berbicara mengenai keyakinan, perbandingan agama, usahakan berdata lah. Usahakan berdalil, jangan asumsi kan gitu ya. Krewek, namanya krewek. Masa sih? PA. Kok banyak istilahnya ya? Ada lempak, ada gombak, ada bopak, ada lacil. Lah bombom juga. Assalamualaikum, itu Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Oh, pitak. Oh, pitak. Moderator itu Nora. Macobi-cobi kali lagi. Macobi-cobi mengeribi. Udah. Sebentar aja. Oh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, saya bernarasi dulu ya teman-teman. Nanti dikembangkan narasinya ya. Setelah kemudian saya izin untuk sahur. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim tentang hukum yang didatangkan oleh Allah sebagai penutup hukum yang sudah kadaluarsa yang Allah pernah perintahkan kepada nabi-nabi sebelum baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratal mustaqim. Demikianlah kami wahyukan kepadamu wahai nabiku Muhammad ruh, yaitu Al-Quran, dengan perintahku. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran itu dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk pada siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi hukum terakhir yang Allah kemudian wahyukan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hukum yang akan menemani manusia sampai hari kiamat. Di dalam kaidah perbandingan agama, materi-materi kemudian itu kita dapatkan, kita disuplai oleh banyak materi
Ya, termasuk juga materi yang muncul di dalam kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian baru, yaitu kitab Torah menurut ukuran mereka. Di dalam Ulangan 33 di nomor 1, di situ dikatakan bagaimana sosok hamba kemudian, yaitu Nabi Musa, Abdillah atau hamba Allah, yang diutus kemudian kepada orang Israel. Di ayat 2-nya diterangkan, berkatalah dia, Tuhan datang dari Sinai dan terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah 10.000 orang suci. Di sebelah kanannya tampak kemudian api yang menyala. Nah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada, kalau kita melihat di situ ada 3 bagian kemudian. Yang pertama Turzina, di dalam kitab Ulangan 33 nomor 2, atau dikatakan dari Zinai atau Turzina kalau di dalam Islam dikatakannya. Nah, Turzina atau Sinai ini bukit tempat di mana Nabi Musa kemudian menerima hukum. Sedangkan Zair, tanah Kanaan, tempat bagaimana tempat di mana Nabi Isa alaihissalam kemudian mendakwakan ajarannya di Bethlehem atau di tanah Kanaan atau di Seir. Sedangkan Paran adalah tempat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan. Jadi ketika di dalam Ulangan 33 nomor 2 berkatalah dia, Tuhan akan datang dari Sinai, Nabi Musa, terbit kepada mereka dari Zair, Nabi Isa, dan ia tampak bersinar dari pegunungan Paran, Nabi Muhammad, dan datang di tengah-tengah 10.000 orang yang suci, artinya orang-orang yang bersunat. Di sebelah kanannya tampak kepada mereka api yang menyala. Nah, di ayat ketiganya, di situ dikatakan begini, sungguh dia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus kemudian di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Di data ini kemudian dikatakan tempat kudus atau Qades, yaitu Baitullah. Nah, sahabat-sahabat, di oriteksnya di data Ulangan 33 ini, itu terjemahannya itu bukan sebenarnya hukum api, bukan. Bahwa dikatakan mereka ada api atau hukum api yang menyala, bukan. Tetapi yang ada dalam original teksnya itu adalah tiang api. Jadi unsur tiang api adalah satu unsur yang sanggup dan akan membinasakan unsur-unsur kimia apapun di depannya. Ya, jadi kalau kita berbicara mengenai unsur api, api ini adalah sesuatu yang menjadi hal atau materi atau unsur yang sanggup dan akan membinasakan unsur-unsur lainnya. Unsur-unsur kimia yang ada kemudian itu akan dihabiskan oleh api. Baja sekalipun akan hancur oleh api. Jadi yang dimaksud dalam data itu, data Ulangan 33 nomor 2 itu maksudnya, itu seibarat tiang api yang artinya kemudian satu konsep yang artinya bukan tiang beneran, di mana tiang di sini adalah sendi-sendi yang sangat kuat, karena konsep agama itu kuat yang dibawa oleh Nabi dari Faran itu adalah sebuah konsep agama yang kuat, maka harus kuat dari segala aspek. Lalu agama apa yang muncul dari Faran? Tak lain dan tak bukan adalah Islam. Hanya Islam yang memiliki tiang yang sangat kuat. Makanya dikatakan as-salat imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Nah, kemudian Islam memiliki 4 sendi atau memiliki 4 tiang kuat yang kokoh yang tidak pernah luntur dimakan zaman dan tidak pernah kalah dimakan hukum-hukum yang lain. 4 sendi atau 4 tiang kuat yang kokoh kemudian dalam Islam itu, yang pertama adalah tauhid. Apa itu? Mengesahkan pencipta langit dan bumi. Yang kedua adalah ibadah. Semisal yang sedang kita lakukan sekarang ini, puasa, salat dan seterusnya. Yang ketiga adalah muamalah.
cinta kepada sesama manusia, sosial merata, adil dan seterusnya, berinteraksi antar sesama manusia, berlaku adil kepada sesama manusia. Dan yang terakhir itu adalah akhlak, budi pekerti. Jadi 4 pilar atau 4 sendi atau 4 tiang yang sangat kokoh yang dibawa oleh dia yang berasal dari Faran. Di tangannya 4 pilar yang kemudian 4 pondasi, 4 tiang, 4 sesuatu yang menjadi sendi kekuatan pengajaran langit yang ada di atas muka bumi. Saya singkat lagi, tauhid, ibadah, muamalah, dan akhlak. Inilah 4 sendi sebagai hukum yang menyala-nyala yang diasaskan dari Faran tembus kepada seluruh penjuru bumi. Inilah yang terjadi hari ini. Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam awal kali berkarya kemudian membawa hukum dari Madinah, membawa 10.000 orang suci yang bersunat masuk ke dalam kota Mekah, melumpuhkan kota Mekah yang kita kenal dengan Fathul Mekah, penaklukan kota Mekah. Alhamdulillah, inilah yang terjadi. Hukum yang menaklukkan kota Mekah tersebut 1400 tahun merambah ke seluruh dunia dan menjadi tonggak yang tegak membakar seluruh kemudian hukum-hukum jahiliyah yang ada di depannya. Saya kira begitu, adik-adik sekalian, sahabat-sahabat dimanapun berada. Ini adalah pernyataan saya berdasarkan ulangan 33 yang mendasari kemudian apologet Islam itu berdiri, yang disingkat dengan api, karena api ini adalah hukum yang menyala-nyala yang membakar semua konsep-konsep kejahiliaan. Jadi dengan adanya api, insya Allah ya, ajaran pagan, ajaran jahiliyah itu akan terbakar semuanya. Bukan cuma ajarannya, tapi orang-orangnya juga sudah banyak yang terbakar. Kemudian sayembara masih berlaku teman-teman, masih ada 15 juta, belum saya belikan baju lebaran. Kalau ada saudara Kristen saya yang bersedia untuk berdiskusi dengan saya dengan baik, sopan, elegan, memberikan edukasi bukan caci maki, silakan naik setelah sahur, setelah sholat subuh. Saya akan meladeni Anda. Kemudian materinya masih sama yang kemarin. Benarkah yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria? Kalau bukan Yesus anak Maria yang datang kepada Paulus, maka terjawab apa yang dinubuatkan oleh Yesus anak Maria, waspadalah kepada Yesus Kristus yang datang kepadamu dengan mengaku Yesus dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, kalau ini bukan anak Maria, bahaya ini, bahaya. Mudah-mudahan saja teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, ada dari saudara kita Kristen yang mampu membuktikan bahwa yang mereka sembah bernama Yesus Kristus itu adalah anak Maria. Saya undang Edis TV, saya undang Pak Bom, saya undang kemudian si CP, saya undang Kiamat, saya undang Sopiatul, saya undang Elia Maron. Pokoknya semua penghujat-penghujat di Kristen saya undang, mari berdiskusi dengan baik. Percuma Anda menghujat kalau ternyata yang Anda sembah itu bukanlah anak Maria. Saya kira begitu. Nanti kalau ada yang naik mau menjawab tantangan saya 15 juta ini, dipelihara, dibaik-baiki, diurut-urut ya supaya dia jangan turun. Demikian sementara. Saya sahur dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Saya apakan dulu yang semalam ya. Iya, silakan. Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudara yang ada di bawah, tolong dibantu tap-tapnya, di-share-share ya. Dibantu tap-tapnya biar kita tidak rungkat. Love orange-nya diklik. Maaf, izin dulu apa Fandi. Kau saya mute dulu Petra, nanti ntar lagi ya. Izin maaf ya yang tadi malam yang sudah berinfak memberikan bukti TF-nya kepada saya. Saya tidak bisa membalasnya satu-satu. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya mewakili dari Yayasan Apologet Islam Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah berpartisipasi untuk bersedekah, berinfak dengan tujuan untuk pelaporan dengan yang terlapor ya.
kami masih membuka ya, untuk saudara-saudara kita. Ayo kita bersedekah di bulan suci Ramadan ini. Ke rekening yang sudah, ya nggak apa-apa lah, suka-suka kami lah. Yang pasti kami tidak kayak kau. Kau diam aja, turun aja kau dulu di bawah borjong. Banyak kali ngemis-ngemis yang ngasih saudara muslim, yang kepanasan oten, kan lucu. Perpuluhan aja kepada pendeta kau, kami nggak sibuk. Tapi kau tanya pendeta kau, untuk apa perpuluhan 10%? Ya, korek itu, korek baik-baik. Orang bersedekah, tahu bersedekah, berinfak. Kami umat muslim diwajibkan seperti itu. Kami umat muslim berlomba-lomba untuk saling bersedekah. Karena apa? Salah satu riwayat di dalam hadis mengatakan, dengan bersedekah kita itu salah satu untuk menggugurkan dosa kita sedikit demi sedikit. Nah, kita saudara-saudara kita ini banyak yang mengatakan, ayo lapor para penghujat, kami mendukung API, kami bla bla begini. Kami mengharapkan dukungannya, partisipasinya kepada saudara-saudara untuk menginfakkan sedikit rezekinya. Seberapapun itu Allah tidak melihat nilainya, tetapi ketulusannya, keikhlasannya dalam bersedekah. Semoga yang saudara-saudara berikan itu menjadi amal jariah bagi kita kelak. Amin. Ke rekening Yayasan API dengan nomor rekeningnya 75 kali 51770 BNI dengan atas nama Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770. Banyak yang menanyakan nomor rekeningnya ya. Nanti saya balas satu-satu nomor rekeningnya. Setelah itu kirimkan bukti TF-nya sama saya ke nomor Wawa 08 plus 53 plus 63 plus 764 plus 57 plus 84. Saya ulang lagi, bukti TF-nya nanti kirimkan ke saya di 08 tambah 53 tambah 63 tambah 74 tambah 57 tambah 84. Ya, nanti insya Allah setelah satu hari sebelum ditutupnya kita berinfak dan bersedekah, kami akan membacakan berapa semua yang sudah terkumpul dari saudara-saudara kita. Insya Allah ini akan menjadi amal jariah kita. Seberapapun itu Allah tidak melihat nilainya, tetapi ketulusan dan keikhlasan saudara-saudara untuk menyupport kami dalam pelaporan para penghujat dan kami yang para terlapor. Karena semuanya itu butuh biaya, termaksud untuk para pengacara-pengacara kita yang sudah kita amanahkan dalam mengawali kasus-kasus ini. Ingat, segala sesuatu itu perlu uang. Bagaimana nggak perlu uang? Kesana kesini pakai bensin, tenaga-tenaga beliau, waktu-waktu beliau, ya. Yang terlapor ya, yang terlapor. Salah satu yang terlapor juga ke Medan, pergi ke Makassar, pergi ke Jakarta, itu semua butuh dana. Bukan naik angkot kita. Pesawat itu pakai duit kan? Ya, kalau ada yang membantu silahkan. Ya, kami tidak memaksa. Kami tidak memaksa. Sini konsepnya kami meminta saudara-saudara berlomba-lomba untuk bersedekah. Insya Allah ini semua amanah. Karena kita tahu Yayasan Apologet Islam Indonesia rekeningnya itu diawasi oleh 8 orang. Ya. Jadi di sini bukan untuk kepribadi kami, ini semua murni untuk pengerjaan. Jangan ada dulu yang nelpon ya, jangan ada dulu nelpon. Pengerjaan dalam program pelaksanaan yang dilakukan oleh Yayasan Apologet Islam Indonesia yang memang sudah diketahui dan disetujui oleh Ketua Pembina Yayasan Apologet Islam Indonesia, yaitu Bang Zuma sendiri, dan Ketua Umumnya adalah Ustadz Alif. Bukti TF-nya kirimkan ke saya. Kalau kurang jelas nomor rekeningnya nanti minta sama saya lagi. Jangan kita sebutkan di sini terus, nanti rungkat komalnya. Ayo Kristen yang mau berdiskusi, kita berdiskusi baik.
Dan tolong Kristen ini murni pengerjaan atau yang dilakukan oleh umat muslim. Tidak ada hubungannya dengan Kristen, ya. Kalian urus diri kalian sendiri, urus perpuluhan kalian. Tanyakan sama pendeta, ya, dari mana konsep perpuluhan. Kalau kami sodakoh, jelas. Banyak riwayat dan di dalam Al-Quran, kami diwajibkan untuk bersodakoh, ya. Jadi silakan mau berdiskusilah yang baik, menggunakan data biar jangan ada penghujatan. Kami umat muslim di sini memang lagi diuji oleh para Kristen ini dalam menahan hawa nafsu amarah kami karena kami sedang berpuasa. Jadi tolong juga hargai, ya. Oke? Karena Bang Zuma masuk sahur dengan mau sholat, beliau izin dulu katanya beberapa menit. Di sini di Medan karena belum imsak, belum masuk waktunya subuh, silahkan bertanya baik-baik. Saya lagi mode kalem, ya. Tadi malam saya mendapat nasihat sedikit dari guru saya. Kalem sedikit adekku, katanya. Iya, dapat ya. Kalem sedikit adekku, kata Bang Zuma. Oh siap abangku, gue bilang. Masya Allah, kami ini di Islam, ya. Kami ini saling menasehati. Terlepas umurnya atau siapapun dia, ketika ada salah sedikit, kami ditegur, kami dinasehati. Bukan tanda benci, tetapi karena tanda sayangnya kepada kami. Ya, saya juga memang tadi malam agak kelewat sedikit sih. Kesel juga sih Neng Oteng, ya kan. Aduh, cemana lah. Thank you. Yang sudah mau nasihati, Masya Allah, terima kasih, ya. Tapi jangan kau nasihati ketika kami lagi bertinju di atas ring. Kau juga kena bonyok nanti di situ. Kristen, ya. Win. Aduh, kan? Ini. Nah, ini. Ya. Menunggu. Tolong di tap-tap layarnya. Ini yang menonton ini 2000 loh. Tap-tap layarnya tembuskan sampai 1M, saudara-saudaraku. Biar kita tidak rungkat. Biar enak kita saling berdiskusi. Kristen yang naik, tolong jangan kejang-kejang. Kau Petra kalau mau naik, bagus-bagus kau. Yang berinfak, bersedekah, yang mengeluarkan duitnya umat muslim. Kenapa kau pula yang sewot, ya? Saya tidak bisa membalas satu-satu yang ada di WA saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih mewakili dari Apologet Islam Indonesia. Semoga menjadi amal jariah bagi kita semua, ya. Amin. Moderator ada nggak sih selain dari aku, Fandi? Biar Ya ada, dinaikkan. berdua aja kita. Allahu Akbar, kok memang kejam kali pun kau. Berdua aja. Oh, berdua sudah aja. dihapus, ya. Gas. Yang Kristen, ketik Kristen, ya. Ini yang naik kebanyakan yang Muslim loh. Kita di sini mau berdiskusi, saudaraku. Jangan dulu kita saling Bang Zuma insya Allah ada kala waktunya nanti kita saling bersilaturahim. Jack Sparrow, mantap si Jack. Halo Jack. Selamat siang. Selamat siang. Itu siapa tuh? Selamat siang. Selamat siang. Ustadz Alif. Aduh. Assalamualaikum Ustadz Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz di mana? Di Jakarta juga Ustadz? Enggak, aku lagi bersembunyi dulu. Oh, Baru selesai kayak sahur aku. Edis. Kayak Edis bersembunyi. Iya. Jangan kasih tahu orang, aku lagi sembunyi di rumah. Astagfirullahaladzim. Orang Blora. Oh, ini orang Blora ini. Blora. Halo, Ya, selamat siang, Bang. selamat pagi. Oh, di sini sudah siang, Bang. Soalnya saya lagi di Zimbabwe. Ya, agama apa, Bang? Kristen. Kristen.
Ya silakan Bang. Ini kita temanya apa, Fandi? Nggak ada pun temamu, Dek. Ya silakan. Kondisional aja. Maunya dia apa? Kondisional. Oh aja. ya, silakan bertanya. Di sini ada Ustadz kita, Ustadz Alif. Bang Zuma lagi izin sebentar. Silakan. Sayembara Bang Zuma itu masih berlaku ya. 15 juta. Saya tadi lupa. Ada yang dari Taiwan. Ada yang dari Taiwan. Dia ini dia mengatakan begini. Yang benar bacanya aku habis sahur. Oh, dari Taiwan. Dia apa ini? Oh, ini dia. Banyak yang salah mengirim loh. Heran aku kenapa bisa mereka salah mengirim ya. Maksudnya apa itu? Salah rekening, padahal udah benar ku kasih. Dia bilang begini, Assalamualaikum Bunda, saya dari Taiwan. Sehubungan sayembara Bang Zuma, kalau ada Oten yang bisa membuktikan yang datang kepada Paulus itu anak Maria, saya tambahin 5 juta. Masya Allah. Nah, jadi Bang orang Blora bisa menunjukkan, bisa membuktikan kalau yang datang itu kepada Paulus adalah Yesus anak Maria ya. Yesus anak Maria. Anda Masalahnya, mendapat 20 juta. iya, masalahnya yang saya omongkan nanti dipercaya apa enggak? Itu sesuai dari fakta yang ada di dalam kitab Anda aja. Oh begitu. Kalau saya memakai Al-Quran boleh enggak? Silakan Ustaz Ali. Emang di Al-Quran ada Paulus nerima? Iya itu saya baru saja kan membaca tafsir dari Yasin 14 Mbak. Ustadz Alif. Ustadz Alif. Iya Pak Bang Ustadz Blora. Ali. Silakan. Pak Ustadz Ali, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, ini saya sih mencoba ya untuk meyakinkan Anda bahwa Ustadz, yang sedikit dulu Bang Blora. Ustadz kenapa feedback? Oh, Waduh, kenapa ya? Mungkin handphonenya jelek ini ya. Mulutnya ini. Kau Aku pikir pakai handphone headset. buatan hotel? bentar. Doubling itu. Cek. Kau lucu. Kau langsung nyerang aja pribadi orang. Memang hotel ajaran kasih. Lanjut Ustadz. Maksudnya handphone saya yang jelek. Iya Pak, iya nggak apa-apa. Kita terima aja lah apa yang Bapak bilang. Gimana? Pak, mungkin handphone saya kurang bagus begitu. Iya, nggak Jangan apa-apa. suzon dulu lah. Halo? Mak, suaraku nggak kedengeran kah? Suara kedengaran. Dia bukan handphonenya Ustadz. Telinganya yang memang udah agak sakit. Lanjut Ustadz. Telinganya sakit. Mending kalau handphone bisa diganti, telinga bisa diganti tidak. Lanjut Ustadz. Ya udah lanjut Bang Pak Blora, lanjut. Iya. Saya kan baru saja membaca tafsirnya Yasin 14. Di situ disebut-sebut soal utusan-utusan yang dikirim ke Antiochia. Bagaimana, Bang Ustadz? Loh, ya Anda mau menjelaskan apa Pak? Kok jadi nyuruh saya menjelaskan? Enggak, maksud saya ketika saya membaca tafsir itu kan disebut-sebut Paulus begitu, yang utusan ke Antiochia itu. Berarti Anda percaya kalau dari tafsir Al-Quran Anda percaya bahwa dia tidak menuhankan Nabi Isa? Enggak, saya Ya percaya udah, berarti bahwa- jangan pakai kalau gitu. Saya percaya itu kalau tafsir itu adalah dibuat oleh orang-orang yang pandai begitu. Iya, di ayat Al-Quran itu kan diperintahkan hanya menyembah Allah saja. Nah, Anda percaya nggak? Ya percaya. Ya udah, berarti Paulus tidak menuhankan Yesus ya? Saya nggak ngerti karena saya nggak pernah tanya. Cuma yang saya mau buktikan ini kan Ya, Anda kan Paulus mau- ini Anda kan- dijumpai oleh Yesus. Anda kan mau dari Al-Quran. Di Al-Quran tidak ada mengajarkan menyembah Yesus.
Di dalam surah Yasin sendiri di situ diperintahkan menyembah Allah, bukan menyembah Yesus. Enggak, yang saya ceritakan ini yang Yasin 14 yang ditafsir bahwa di Antioquia itu Yesus mengutus 3 utusan ke sana. Oke, baik. Nah, salah satu dari 3 utusan Yesus itu namanya Bulus. Oh, ya udah, berarti bukan Paulus. Ah, saya menafsir tafsir itu Paulus yang di Tafsir Antioquia ditafsir 3 lagi orang gimana itu. sih? Oke, baik. Kalau gitu saya persingkat aja ya Pak ya. Terima kasih atas dialognya. Anda sudah menyampaikan. Di dalam metode tafsir Ibnu Katsir memuat berbagai macam pendapat. Di situ pendapat Ibnu Zurais, pendapat Qatadah dan seterusnya. Bahkan bukan hanya tentang siapa di situ, ada juga yang lain 3 nama itu, bukan hanya tentang Paulus. Nah, bagaimana penjelasannya? Ingat ya, Tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir itu punya penjelasan, kitabnya beliau juga, namanya Kitab Al-Bidayah wan Nihayah, yang menjelaskan pendapat-pendapat orang tersebut. Oke, nah karena Anda mengutip itu, sebentar saya siapkan. Di sini di dalam kitabnya Ibnu Katsir sendiri, orang yang berpendapat bahwa di situ adalah, nih contoh dikatakan nih, an Jubai kana ismun rasulaini awalaini Sam'un wa Yuhana wa ismu salis Paulus, kan gitu ya. Di sini dikatakan yang menjelaskan pendapat ini wa qaryatu Antioquia, dan kampungnya adalah Antioquia, wahada kaul, dan pendapat ini doi pun jiddan. Doi pun jiddan itu adalah yang sangat lemah, yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil atau referensi untuk mengukur sebuah kebenaran. Jadi metode tafsir yang dimuat Ibnu Katsir itu ketika ada pendapat golongan sekian, pendapat orang ini, pendapat orang ini, itu dibahas. Oh, ada yang menyebut ini namanya, ada yang menyebut ini namanya. Itu di Ibnu Katsir tafsirnya. Dijelaskan lagi pendapat-pendapat itu di dalam kitab beliau, namanya Kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Di sini dijelaskan nih. Bahkan di sini ada pendapat lain mengatakan yang ketiga orang itu siapa? Di sini namanya Soduk, ya kan? Wasalum dan juga Salum. Ada Soduk, Sodik, Soduk dan Shalum gitu. Ada 3 nama. Ada beberapa pendapat nama disebutkan. Nah, berkaitan yang Anda mau di sini Paulus yang saya sebutkan di sini, ini adalah sebuah kaul. Kaul itu pendapat pandangan orang. Nah, pendapat ini dikatakan pendapat juga. Nah, ini yang nafsir pendapatnya Ibnu Katsir ini siapa, Ustadz? Lah di sini kan dijelaskan, makanya nih wakada nih, dan begitu juga Qala berkata Ibnu Zurais. Ibnu Zurais berkata dari siapa? Dari Wahab. Ini yang mengeluarkan pendapat itu ini bin Sulaiman an Su'aib bin Jubai, dari Su'aib Jubai. Ini nama-nama orangnya yang berpendapat ini. Karena ismun dijelaskan nama utusan itu, namanya ada Sam'un, Yohana, dan wa ismu salis, dan nama yang ketiga di sini disebut sebagai Paulus. Nah, pendapat seperti ini pendapat yang tidak bisa dijadikan landasan untuk menilai sebuah kebenaran. Begitu. Wah, jadi berarti Ibnu Katsir tidak dipercaya begitu. Nah, sekarang Anda percaya nggak pendapat ini? Ini Ibnu Katsir yang bilang. Saya nggak percaya itu. Saya tetap percaya Ibnu Katsir, Bang. Lah, ini Ibnu Katsir yang bilang, gimana sih? Pak, dengerin ya. Bagaimana Ibnu Katsir bilang diralat sendiri itu bagaimana? Ini Pak, kan orang lain pendapatnya. Ibnu Katsir menyebutkan pendapat orang. Nah iya, betul. Pendapat betul. orang ini dijelaskan oleh Ibnu Katsir pendapat yang tidak bisa dipercaya. Paham nggak? Kurang bisa mengerti saya. Ibnu Katsir sudah menafsir Al-Quran. Kemudian ada orang bilang selama Anda tidak menuhankan bagus, anak orang, Anda gitu nggak kan? akan mengerti kitabnya Islam.
Aduh, saya kan logikanya begini toh. Ibnu Katsir kan menafsir. Kemudian ada orang lain bilang itu salah. Ibnu gitu Katsir kan, itu memuat pendapat orang. Pendapat orang itu seperti apa statusnya? Statusnya adalah tidak bisa dipercaya. Paham nggak? Nah, berarti Ibnu Katsir tidak dipercaya berarti. Loh, Ibnu Katsir yang bilang pendapat orang ini tidak bisa dipercaya. Anda kan tadi mengutip pendapat Ibnu Katsir. Tafsir Yasin 14 itu kan Ibnu Katsir yang bilang. Diskusi itu ngajak kita cerdas, bukan ngajak oon, Pak. Begitu ya. Iya dong. Terima kasih. Sama-sama. Tapi saya merasa tidak oon loh, bahwa Ibnu Katsir menafsir. Kemudian ada orang lain bilang tafsiranmu tidak bagus. Coba pendapat Anda yang Anda jelaskan, tampilkan datanya sebagaimana saya menampilkan data. Oke? Anda tampilkan datanya bahwa Ibnu Katsir menafsir demikian dan Ibnu Katsir pelin-pelan dalam pendapatnya atau tidak bisa dipercaya. Coba Anda tampilkan. Itu kan pendapatnya Ustaz. Ibnu Katsir tidak bisa dipercaya. Kalau saya meyakini tafsir itu benar, begitu Ustaz. Pendapat tafsiran Ibnu Katsir benar kan? Iya. Nah, ketika Ibnu Katsir berkata pendapatnya adalah tidak bisa dipercaya, berarti benar kan? Ya, pendapatnya Ibnu Katsir yang ini saya tidak percaya. Saya tetap percaya pendapatnya Ibnu Katsir. Astagfirullahaladzim. Bagaimana tafsir Al-Quran dibilang tidak benar? Loh, kok Al-Quran tidak berkata seperti itu, Pak? Loh, Ibnu Katsir itu pentafsir yang pinter, gini, saya kasih tahu contoh begini ya. Nah, ini divalidasi. Jadi Ibnu Katsir itu kan memuat pendapat orang di dalam kan surah pendapatnya Ustadz. Loh, saya itu merasa itu pendapat Ibnu Katsir itu. Dasar bener-bener dikuculuknya orang. Dijelaskan di dalam tafsir Ibnu Katsir yang Anda muat ayatnya itu pendapat orang bahwa yang 3 nama itu namanya ini, itu pendapat orang, bukan pendapat Ibnu Katsir. Ibnu Katsir memvalidasi pendapat itu pendapat yang tidak bisa dipercaya. Udah pinter sekarang. Nggak percaya peromongan Ustadz. Saya nggak Coba percaya. Anda tampilkan tafsirnya, coba. Dia memuat pendapat siapa? Coba. Kalau Anda tidak percaya, Anda sudah membawa surah Yasin itu, coba. Ibnu Katsir menyebut 3 nama itu pendapat siapa? Anda yang tampilkan. Jangan nyuruh saya. Kalau itu pendapat Ibnu Katsir sendiri. Mana buktinya? Mana buktinya? Ya itu buku Ibnu Katsir. Mana? Tampilkan. Saya nggak punya bukunya, saya hanya membaca. Nggak punya bukunya, ngapain kau nyanggah? Dasar. Berarti yang kau punya comor ya? Itu tafsir Ibnu Katsir. Kau punya comor ya, Pak Blora ya? Pak Blora, saya aja di sini paham. Ibnu Katsir mengatakan pendapat orang yang mengatakan seperti itu tidak bisa dipercaya. Ya, itu tulisan di buku lain. Saya tetap pendapat ya Ibnu udah Katsir begini Pak Blora biar enak diskusinya. Kalau kau merasa Ibnu Katsir yang salah, tunjukkan. Saya bukain nih. Saya bukain nih. Ibnu Katsir ini tafsir Ibnu Katsir ya. Ini tafsir Ibnu Katsir namanya. Ini surah Yasin ayat 14. Nah, di sini dikatakan nih, ini yakni perkuat keduanya. Sebentar. Mana? Nah, ini. Di sini siapa yang berkata nama itu? Nih, sini siapa namanya? Siapa? Baca Pak, baca. Baca aja nggak bisa saya baca deh. Ibnu Zurais telah meriwayatkan dari Wahab bin Ibnu Sulaiman dari Syu'aib al-Jubai yang mengatakan bahwa nama kedua rasul yang pertama itu adalah Sam'un dan Yuhana, sedangkan nama rasul yang ketiga ialah Baulus dan nama negerinya adalah Antioquia. Ini pendapat siapa Pak yang ditulis oleh Ibnu Katsir? Syu'aib al-Jubai. Nah, lalu Ibnu Katsir menjelaskan pendapat orang ini, nih saya bacakan. Anda pinter sekarang ya. Nih, di sini katakan, nih ya, wakada qala Ibnu Jurais. Demikian juga berkata Ibnu Jurais an Wahab dari Wahab bin Sulaiman. Sebentar saya geser dulu nih, biar saya kasih tahu Anda ya. Ini pendapat tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
An Su'aib bin Jubai, dari Su'aib al-Jubai, dia berkata nama yang kedua tadi seperti yang dimuat itu ya, bahwa mana tadi Rasul dua rasul itu, yang kedua itu Sam'un wa Yuhana wa ismu salis Paulus, dan nama yang ketiga adalah Paulus, dan kampungnya Antiokhia. Wahada kaul, pendapat ini yang dimuat oleh Ibnu Zurais dan seterusnya adalah pendapat yang doi pun jidan, yang sangat lemah, yang tidak bisa dipercaya. Benar Bang Ustaz. Yang ngomong itu doif ini Ibnu Katsir sendiri di buku lain, begitu maksudnya? Di kitabnya penjelasan nah, ini kan tafsirnya. hal-hal yang tidak logis. Wong di bukunya yang sudah Bluramundi. Bluramundi kok bikin malu orang Blura aja kau ini. Masa Om Blura komplak ini? Alat sendiri itu doif tuh gimana? Bluramundi. Om Blura kok komplak? Aja nggawe isen wong Blora ngapa? Saya asalnya dari Blora itu. Lah iya sama, saya juga Blora. Tapi malu ini, bikin malu orang Blora aja, orang Blora kok koplak. Wah, masuk bagaimana kalau orang Blora mau dipindah dari kelahiran saya, jadi pindah lah kalau ibu bang koplak malu. Makanya malu Blora, ben pinter kowe, pindah ke Blora jadi koplak kan? Iya betul. Nah iya betul koplak. Orang jelas-jelas di situ dikatakan bahwa Ibnu Katsir mengatakan bahwa pendapat yang dikutip oleh Ibnu Jurais itu tidak bisa dijadikan dasar. Saya begitu kan berarti. Gimana sih itu orang doif begitu kan, aneh. Bikin buku baru menyatakan begitu, itu menurut saya kok aduh bagaimana sih. Sudah bikin buku sangat terkenal, orang ini pinter, jangan-jangan buku itu palsu itu. Kan koplak kan, orang-orang paham juga kan. Makanya aja nyembah anak orang, ben ora koplak otakmu. Itu terdapat di buku otakmu koplak. Ibnu Katsir itu menyatakan bahwa pendapat itu tidak benar. Gitu loh. Itu di buku yang sama. Di bukunya Ibnu Katsir. Misalnya aku nulis buku iki, kowe iki seorang koplak. Kamu membuat sesuatu berita, lalu saya katakan pendapat orang ini koplak, masa salah sih? Loh, kalau di buku lain ya silakan. Kalau bisa buku yang sama itu ya enggak bagus toh. Loh, gimana? Justru di buku itu juga dia mengkonfirmasi. Kalau di buku lain nanti dikira berita itu benar. Justru dikutip di buku yang sama itu menunjukkan apa? Langsung dikonfirmasi gitu loh. Ngerti enggak? Ya enggak, kalau memang itu doif harusnya koplak, memang koplak. Makanya enggak paham-paham. Ibnu Katsir dituduh koplak. Ibnu Katsir itu pinter, Bu. Ibnu Katsir itu pinter. Ya iyalah, masa kayak Yohanes buta huruf dan idiot dipercaya. Yohanes di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 13 dikatakan buta huruf dan idiot. Kau percaya itu? Perkataan orang idiot. Coba kau buka di dalam Kisah Para Rasul 4:13 itu. Yohanes di situ dikatakan buta huruf dan idiot. Dalam bahasa Yunani agramatoi esinkai idiotai. Idiot, tapi kamu percaya? Enggak lah, itu kan menghina, kayak ibu menghina saya ini toh. Saya anggap saya ampuni lah ibu. Kok menghina gundulmu? Orang tertulis di situ kok. Menghina gimana sih? Enggak, itu menghina itu. Lagian kupingmu congen, masa aku mau bilang ibu? Lah harusnya bilang apa? Lah. Waduh, benar-benar menuhankan anak orang yang bikin orang sarap ternyata ya. Masa saya laki-laki dibilang ibu? Parah, parah. Koplak. Parah. Kok wis koplak, budek meneh. Pade, coba. Itu kan tadi memuat pendapat orang, anggapan orang, dan dikonfirmasi oleh orang tersebut. Nah, kalau kitabnya Oten yang katanya kitab sucinya mengatakan juga menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Nah, siapa? Orang itu siapa? Dan anggapan orang itu benar atau salah? Lukas 3 nomor 23 tuh. Ya, kita membenarkan, mengaminkan, makanya ditulis. Loh, berarti kitab Anda isinya anggapan orang. Oh, ya, berarti Yesus tidak terlahir ajaib? Hah? Berarti Yesus tidak terlahir ajaib karena bapaknya Yusuf? Iya, betul. Oh,
Berarti Yesus ki anak hasil anu ya hubungan gelap gitu. Enggak, kalau Nah, bilang belum menikah. karena tapi menurut sudah hamil. Matius sebelum Yusuf bertunangan dengan Yesus, Ya, Maria sebelum sudah menikah. hamil. Sudah Nah, bertunangan Lukas tapi belum mengatakan menikah. bapaknya Yesus adalah Yusuf. Iya, betul. Berarti Anggapan benar. orang begitu. Iya. Nah, ya benar. Sehingga tidak dirajam. Anggapan orang benar. Benar, supaya tidak Benar, dirajam. berarti Yesus anak hasil gelap. Hasil Iya, di luar memang nikah. anggapan orang begitu. Karena kalau tidak begitu Maria itu dirajam. Bu. Parah. Mas, Parah, menurut Ustaz, Yahudi. parah. Wong bluro iki cerdas kaya aku ngono lho. Masa wong bluro kok koplak? Oh, ya, Gimana Bapak, sih? ya, ada toh, motor. Aduh. Suka bikin beda-beda. Parah. Parah. Iya, memang anggapan orang itu anaknya Yusuf Nih ya, supaya Maria tidak dirajam. tadi saya dibilang menghina ya. Kisah Para Rasul 4 ayat 13. Nih. Iya. Yohanes dikatakan apa di sini? Dikatakan agramatoe eisin kai idiotai. Buta huruf dan idiot. Nih. Ini kau percaya tulisan orang idiot? Buta huruf. Percaya. Orang menghina memang bilang koplak. Saya percaya itu ngomong koplak. Mas koplak. Saya tidak Memang koplak. Orang idiot tulis kitab koplak. Nah, itu berarti Anda tidak Buta percaya. huruf tuh. idiot bisa Ya, nulis idiot. bisa nulis kitab. Wah, parah. Tapi Caranya yang ngomong gimana dia orang buta koplak huruf itu idiot bisa benar. nulis kitab? Caranya gimana? Ya terserah. Ibu bilang Mas sorry. Mas bilang saya koplak ya terserah. Tapi benar Mas ngomong saya Buta koplak. huruf idiot. Iso Ya, nulis huruf. Mas Piye bilang saya coba idiot piye? itu benar. Tapi saya tidak idiot. Ya Yohanes yang Paham nggak? idiot, Yohanes bukan kamu yang idiot. Yohanes yang idiot. Orang ngomong Yohanes idiot benar. Tapi Oh, Yohanes benar. tidak idiot. Nah, ini. Udah Ustaz Ini Alif orang lanjut koplak Tat. ngomong dengan orang Parah koplak. ini Tat. Orang goblok kayak gini parah ini Tat. Ustaz Sugi, Lanjut Tat. lanjut aja dulu. Ustaz Alif sholat subuh dulu. Lanjut. Cocok dengan Ustaz Sugi nih. Lanjut dulu. Males ngelayanin orang idiot. Bagaimana Bang Fandi? Anda benar, Anda ngomong saya idiot. Benar, Anda benar ngomong. Bang Blora. Tapi saya tidak idiot. Gak bisa terima omongan begitu. Ya Bang Blora, Gurunda kalau sudah monitor masuk ya. Bang Blora, ini Ya. kan ada sayembara Bang ya. Saya tidak peduli sayembaranya. Saya mau Saya cuma meluruskan sampaikan. pendapat yang Bang menemui Blora, Paulus. udah diulang-ulangi. Diam Bang, diam ya. Udah dijelaskan dari tadi. Saya mau jelaskan ini saja Bang soal sayembara ini. Jadi ada tambahan 5 juta lagi sehingga sayembara itu 20 juta jadinya Bang. Ketika teman-teman Kristen bisa membuktikan secara akademis yang ditemui oleh Kakanda Paulus itu di Damsik itu anak Bunda Maria, bukan Yesus palsu, maka akan mendapatkan sayembara sebesar 20 juta rupiah. Lagi satu teman Kristen, Pastor Romo Pendeta, debaters, siapapun dia yang bisa membuktikan yang ditemui oleh Kakanda Paulus itu adalah Yesus anak Bunda Maria, bukan Yesus palsu, itu hadiahnya 20 juta rupiah. Silakan Bang orang Blora